Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah malam yang ke-5. Malam ke-5. Tidak terasa, Pak. Tiba-tiba nanti malam ke-30. Ya. Jadi waktu berjalan sangat cepat. Maka kita sekarang bertanya, seberapa serius tirakat kita untuk Ramadan? Seberapa serius perjuangan kita untuk meraih keselamatan dari neraka dan supaya kita dimasukkan ke dalam surga? Ini pertanyaan penting, karena Ramadan ternyata tidak tenanan, tirakatnya kurang. Nah, ini buktinya kita sudah mulai maju, ya Pak ya. Ya Allah, baru malam ke-5 sudah maju. Kita sedih, Pak. Pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, semestinya kita semakin banyak tunduk patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah supaya segera diangkat semua penyakit, semua musibah, supaya kembali kita diberkahi oleh Allah, bukan dengan menjauh tapi semakin mendekat, semakin tirakat. Ramadan ini tamu agung, Pak. Kalau diremehkan, kalau tidak dihormati, kalau tidak kita betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan baik, kita khawatir nanti Ramadan datang bersama bencana. Na'udzubillah. Mungkin enggak, Pak? Karena Ramadannya mangkel, Pak, sama kita. Lah gimana dikasih tamu agung diremehkan, dibiarkan, tidak dihormati, malam masih tetap main, tidak mau untuk ibadah, siang juga demikian, na'udzubillah. Maka kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih belum sadar segera diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan tetap tenang, ya Pak ya. Ramadan tetap membuat kita bisa nyaman beribadah. Ini harapan kita. Jamaah sekalian, mari kita lihat bagaimana tirakat kita soal Ramadan dan tirakat kita supaya selamat dari neraka. Ya. Kita bandingkan, kita lakukan komparasi dengan tirakat kita urusan dunia biar lebih jelas. Urusan dunia, Pak, supaya kita punya rumah, gimana tirakatnya kita, Pak ya? Ya Allah, luar biasa. Kerja keras, yo nabung, yo nyicil, yo hemat. Mungkin kalau perlu makan bubur, ya, yang penting bisa nyicil rumah, punya rumah. Masya Allah, ini tirakat betul, karena memang kita pengen punya rumah. Jadi luar biasa tirakat kita ini untuk urusan dunia. Ini rumah. Yang pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, apalagi, Pak? Hah? Pengen jadi tentara, jadi, wah, ini kan nggak gampang, ini di komplek juga ini soalnya, jenderal-jenderal ini ya, kolonel-kolonel. Nah ini itu tidak mudah juga latihan fisiknya, wadah, tidak karu-karuan supaya diterima. Ini tirakat, Pak. Olahragawan juga gitu supaya menang.
renang setiap hari, lari berapa jam, ya Allah, tirakat, perjuangan. Ini untuk urusan dunia. Yang mau nikah juga begitu, ngumpulkan duit sampai seharian semalaman ya, untuk walimahnya nggak tidur sehingga kemantainya ngantuk. Ya ini itu begitu tirakatnya kita urusan dunia, ya Allah. Jamaah sekalian, karena memang kita kalau urusan dunia itu selalu punya kaidah, ya, punya rumus, hukum kausalitas, sebab akibat. Dan ini sesuai yang disampaikan oleh Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang sudah dia usahakan. Hukum sebab akibat, kausalitas ini sunnatullah. Yang kerja keras, yang belajar sungguh-sungguh, insya Allah lulus, ya. Yang males ya dipastikan tidak lulus. Orang yang kerja dengan sungguh-sungguh insya Allah dapat duit, tapi yang males-malesan ya nggak akan dapat. Itu orang percaya, makanya sungguh-sungguh kalau untuk meraih urusan dunia. Sekarang Pak, sampai nonton bola itu ditirakati, ditekati, bangun jam 1 malam gitu Pak ya. Kalau sudah Piala Dunia, sekarang ada piala Pak? Hah? Ada piala enggak? Nggak ngerti saya. Pokoknya urusan piala-piala gini ya Allah, ya jam 1 malam itu terus rame. Kalau gol, kalau padahal ya dia lo nggak dapat apa-apa. Yang dapat, yang menang ya juga yang main, yang senang juga mereka. Tapi kok melok-melok gitu ya. Ini urusan dunia memang kadang-kadang juga sudah di luar nalar ya. Manusia kalau udah suka ya seperti itu. Mari kita sekarang bandingkan manusia yang rekoso, perjuangan, tirakat untuk urusan dunia, sekarang urusan akhirat ya. Tapi kita nyontoh dulu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau begitu saking takutnya urusan neraka, takut ya kepada neraka dan betul-betul berharap dengan surga Allah, beliau itu sudah dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Sebetulnya Nabi itu kalau layah-layah sudah tetap masuk surga Pak. Layah-layah sudah santai saja, udah pokoknya sudah mesti masuk surga. Tapi justru Nabi itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Nggih ibu-ibu ya, kelihatannya ibu-ibu lagi pada ceramah ini. Ya, tolong Bu dengarkan sebentar. Ya, Nabi itu ya begitu tirakatnya sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Lalu ditanya oleh para sahabat juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sampai seperti itu tirakatnya Nabi? Afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah, tidak sepatutnyakah aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya Allah, sudah jelas diampuni dosanya yang lalu dengan datang, tapi sholat malam saking lamanya berdiri sampai bengkak kaki beliau. Ini namanya tirakat, namanya tirakat. Sahabat bagaimana? Ini contoh seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau itu sholat malam ya sampai menjelang sholat subuh, sampai menjelang fajar. Ini dari kalangan sahabat, dan rata-rata sahabat begitu. Kemudian dari kalangan salafus salih disebutkan bahwa Abdul Aziz bin Abi Dawud itu berbaring di atas kasurnya. Begitu berbaring, dia mengatakan begini, wahai dipan yang di atasnya kasur yang empuk, memang kamu itu empuk ya, tetapi dipan dan kasur di surga lebih empuk daripada kamu. Lalu ditinggalkan kasurnya, terus sholat malam sampai fajar, sampai subuh. Ini tenanan, ini tirakat Pak ya.
Ini dalam urusan sholat. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, para sahabat dan salafus salih. Nah kalau di sini, ya bukan di sini sih, di tempat lain Pak ya, itu belum sudah request Pak, Ustadz sholatnya jok panjang-panjang ya, surat yang pendek-pendek saja, dipotong-potong juga ya. Nah, udah request sebelumnya. Nah itu kita ya. Jadi mari kita melihat bagaimana tirakat Rasulullah SAW dan yang lain-lainnya ya. Maka ambisi, keinginan kita untuk bisa selamat ya dari siksa Allah ini masih terus perlu ditingkatkan. Kemudian dalam sedekah ya, Nabi SAW itu ajwadan nas bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan, ya dengan hartanya, dengan pertolongannya, dengan barangnya, dengan segala macam, paling dermawan itu Nabi. Tetapi kalau sudah Ramadan itu digambarkan bahwa kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, bahwa beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya Allah Pak, seperti apa dermawannya Nabi ya? Ini karena tirakat. Sudah yang ada di depan mata Nabi itu kehidupan akhirat, tidak peduli dengan urusan dunia yang memang sementara, singkat dan akan binasa. Ini yang ada dalam keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar Pak ya, itu juga sama, 100% hartanya itu semua disedekahkan ya, saking yakinnya dengan urusan akhirat, saking yakinnya dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda ya. Sehingga Abu Bakar ini ya, umpama punya duit 1 miliar, hasil dagangannya ya 1 miliar diinfakkan semuanya. Mohon maaf, minum dulu soalnya ngelak Pak, Ramadan. Iya, jadi seperti itu. Ya kurang tirakatnya juga ya. Kayak iso ngomong kalau apa namanya, kita nggak minum itu ya Pak. Baik. Jadi ini, kemudian orang zaman sekarang ada juga Pak yang seperti ini. Seperti Syekh Abdurrahman Shumaid yang sudah wafat dari Kuwait beberapa tahun yang lalu, sama. Seluruh hartanya dipakai untuk dakwah, kemudian jiwa raganya juga, sampai mengislamkan 10 juta orang lebih di Afrika. Ya Allah, ini kayak apa ganjarannya itu Syekh Abdurrahman Shumaid ini? Membangun ribuan masjid, rumah sakit, sekolahan, perguruan tinggi, luar biasa Syekh Abdurrahman Shumaid ya. Dan masih banyak orang yang seperti ini zaman sekarang. Lah kita ini jangan sampai terlalu jauh ketinggalannya ya Pak ya. Jadi ini tirakatnya orang-orang zaman dulu sampai zaman sekarang ada ya. Dalam menuntut ilmu Pak, itu salah seorang salafus saleh tidak sempat ngapa-ngapain, baca buku, makan pun tidak sempat Pak. Sehingga kalau makan itu gimana? Disuapin sama saudara perempuannya. Kalau nggak disuapin tidak makan, habis-habisin waktu katanya. Ini betul-betul terjadi ya. Menuntut ilmu kita ada peringatan 15 menit maksimal. Nah itu kan kalau ceramah itu ya. Nah ini nggak pernah berhenti baca. Ya Allah, beda banget ya. Tapi bukan di sini, nggak ada tulisannya di sini Pak. Ya, jadi itulah kita, tirakatnya kurang. Tapi Pak, kalau sudah main HP, nonton TV, main game, bahas WhatsApp dan hilang waktu semua berapapun tidak kroso ya. Nah, ini manusia zaman sekarang. Jamaah sekalian,
Imam Syafi'i. Ayo bayangkan Imam Syafi'i. Ini urusan kita ta'amul dengan Quran. Imam Syafi'i itu kalau baca Quran ya tirakat betul. Semalam khatam ya. Siangnya khatam, jadi khatam 2 kali sehari semalam. 1 Ramadan khatam 60 kali. Ini kalau Ramadan. Ada orang yang kira-kira sama juga, namanya Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash ini waktu akan wafat beliau ini ditangisi oleh saudara perempuannya. Nangis, kasihan. Lalu sebelum wafat, Abu Bakar bin Ayyash ini menunjuk satu tempat di sudut rumahnya, wahai saudariku, tidak usah bersedih ya, karena saya di tempat itu khatam Quran selama 18.000 kali. Khatam 18.000 kali. Lalu ketika dia sudah meninggal, kawannya mimpi Abu Bakar bin Ayyash ini, dia sudah di surga, Pak ya. Kemudian ditanya, kamu kok dapat kemuliaan seperti ini, apa amalan? Saya tiap malam selama 68 tahun khatam Quran. 68 tahun tiap hari khatam Quran. Ini namanya tirakat. Ayo Pak, sekarang siapa yang sudah khatam Pak? Wah, dahsyat sekali, dapat piala ini. Rata-rata berapa Pak? Sudah berapa juz? 2 juz. Wah, dahsyat sekali. Ya, jadi ini minimal Pak, usahakan kalau setiap hari, biasanya selain Ramadan khatam sebulan, usahakan sekarang khatam 4 kali lah ya, atau 3 kali. Jangan sampai nggak khatam balas. Lah ini nanti Ramadannya ngambek, nanti bawa bencana, ono gempa, itu salah kita. Udah dikasih kesempatan nyaman ya, tenang, terus kemudian Ramadan masih diabaikan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka ini harus kita perhatikan Pak. Tapi kalau diniati insya Allah bisa Pak. Wong sama manusianya kok dia. Abu Bakar bin Ayyash juga ya sama, usianya juga nggak tua-tua amat, semuanya masih di bawah 100 tahun ya. Jadi oleh karena itu ya, ini kita harus bertanya Pak, di Ramadan mosok tirakatnya masih kurang. Jadi kita ini perlu tirakat lebih besar lagi, sebab Nabi sudah memberikan statement yang mengerikan. Apa Pak? Man hurima khairaha faqad hurim. Yang dihalangi dari kebaikan Ramadan, tidak bisa untuk meningkatkan ketaatannya, tidak bisa untuk lebih dermawan, lebih banyak sholatnya, tidak bisa lebih banyak baca Qur'annya, tidak bisa semuanya ya. Ini dikhawatirkan, apalagi yang tidak sama sekali Pak ya, maka dikhawatirkan pada bulan selain Ramadan dia tidak bisa melakukan kebaikan apa-apa ya. Siapa yang diharamkan, dihalangi dari kebaikan Ramadan, maka dia berarti diharamkan dari kebaikan. Lah kalau di Ramadan yang memang diperuntukkan kita supaya lebih bisa mentaati Allah, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya, ada Lailatul Qadar dan seterusnya, keberkahan, ampunan ya, kemudian juga diberikan oleh Allah itqun minan nar, pembebasan dari neraka, masih juga belum bisa, kapan lagi ya. Nah ini Ramadan masih masuk yang kelima ya, masih ada kesempatan Pak, kita belum terlambat ya, diniatkan lebih kuat lagi. Sholat malamnya setelah tarawih, sholat malam lagi 2 rakaat, baca Qur'annya juga demikian sambil difahami, kemudian juga sedekahnya jangan lupa setiap hari ya. Kalau tidak punya uang yang banyak ya, uang yang ada itu jangan lupa sebagian dipakai untuk buka bersama, dibuat sedekah. Apa saja Pak? Masih nerima ya masjidnya Pak ya? Masih. Ya masih, tidak apa-apa Pak, kirim saja makanan, kalau perlu permen apa, nggak apa-apa, semuanya
Ya, yang penting dimakan oleh orang yang puasa itu langsung sudah dapat pahala. Ngirim air ya Pak ya. Nah kalau selama Ramadan tidak pernah ngirim apa-apa, lah dapat apa? Ya. Jadi ayo kita ini berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Harus berlomba-lomba. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita seluruhnya dibukakan hati kita oleh Allah untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tirakat yang betul-betul tirakat ya. Benar-benar kita manfaatkan sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.